Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini berjumpa kembali di hari Kamis yang cerah ini. Kita akan kembali melanjutkan pembelajaran IPA dulu. Tapi sebelum belajar, coba cek dulu apakah kalian sudah mempersiapkan bukunya. Terus apakah sudah sarapan dan sudah mandi? Nah, harus disiapkan dulu ya, sarapan dulu, mandi dulu supaya kalian belajarnya lebih konsentrasi. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai sistem peredaran darah dan organ-organ yang terdapat pada sistem peredaran darah. Kalian juga sudah belajar mengenai penyakit atau gangguan kesehatan yang dapat menyerang organ peredaran darah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan bagaimana atau apa cara yang bisa dilakukan untuk memelihara organ kesehatan kita, organ peredaran darah kita dari gangguan-gangguan yang dapat menyerangnya. Dan kita juga akan belajar mengenai sistem peredaran darah pada hewan. Oke, kita mulai dulu dengan cara-cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Pertama, kita akan mulai dulu dengan cara memelihara atau cara menjaga kesehatan organ jantung dan pembuluh darah. Nah, seperti yang kalian masih ingat ya, kalau pada jantung dan pembuluh darah itu, untuk jantung sendiri ada penyakit jantung koroner, dan untuk pembuluh darah ada yang namanya penyakit hipertensi, hipotensi, dan varises. Nah, di sini dibagi dua menjadi penyakit hipertensi, hipotensi, dan jantung koroner, lalu yang keduanya itu baru yang varises. Nah, untuk hipertensi atau darah tinggi, hipotensi atau darah rendah, dan jantung koroner itu bisa kita cegah dengan cara berolahraga yang teratur, istirahat yang cukup, serta mengkonsumsi makanan-makanan yang berserat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, untuk istirahat yang cukup sendiri, kalau misalkan seumuran kalian itu tidur malamnya minimal 8 jam ya sehari. Jadi kalau misalkan kalian tidur jam 9 malam, nanti berarti bangunnya jam 5 subuh. Nah, sekalian kalian sholat subuh kan ya. Oke, itu untuk yang hipertensi, hipotensi, dan jantung koroner. Sekarang yang varises. Masih ingat varises itu munculnya benjolan-benjolan di belakang betis kalian yang berwarna keunguan. Nah, benjolan ini bisa kita cegah dengan cara setelah berolahraga kita meluruskan kaki. Jadi kalau misalkan kalian habis olahraga, habis lari, habis jalan-jalan, terus habis melakukan gerakan olahraga lainnya, usahakan melakukan pendinginan. Kan kalau misalkan senam ada ya ada pemanasannya, ada juga pendinginannya. Nah, lakukan pendinginan dan jangan lupa meluruskan kaki setelah berolahraga supaya aliran darah kalian menjadi lancar kembali. Kalau yang tadi itu cara memelihara organ jantung dan pembuluh darah. Sekarang kita akan mempelajari cara mencegah gangguan kesehatan pada darah. Nah, kalian masih ingat kalau darah itu, penyakit pada darah itu dibagi menjadi dua. Ada penyakit yang non keturunan atau bukan keturunan, dan ada penyakit yang keturunan. Untuk yang kita bagi dua ya, untuk yang non keturunan dulu baru yang keturunan. Nah, untuk yang non keturunan ada anemia, leukemia, dan demam berdarah. Untuk anemia ini bisa kita sebut juga dengan kurangnya sel darah merah ya, atau kurang darah biasanya kalau orang banyak menyebutnya. Nah, ini dapat dicegah dengan cara banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Contohnya bisa seperti bayam, kacang-kacangan, telur, atau daging merah. Daging merah ini contohnya daging sapi. Kan kalau misalkan daging ayam itu cenderung disebut daging putih, kalau sapi disebutnya daging merah ya. Lalu penyakit yang kedua itu leukemia atau biasa disebut juga dengan kanker darah. Nah, untuk leukemia ini biasanya kita cegah dengan cara menerapkan pola hidup sehat dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dan jangan lupa juga harus rajin berolahraga. Dan yang ketiga, ini penyakit demam berdarah yang biasanya sering muncul kalau ada pergantian musim atau sedang musim pancaroba ya, dari musim kemarau ke musim hujan atau dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, dapat dicegah dengan cara melakukan 3M, yaitu menguras tempat penampungan air. Jadi kalau misalkan di rumah kalian nih ada ember atau ada baknya, jangan lupa harus dikuras dengan jangka waktu tertentu, misalkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali, supaya tidak ada jentik-jentik nyamuk yang diam di situ ya. Lalu mengubur barang bekas. Jadi kalau ada barang bekas jangan disimpan begitu saja, harus dikubur supaya tidak menjadi sarang nyamuk. Dan yang ketiga, menutup tempat penampungan air. Jadi kalau misalkan di rumah kalian ada ember atau bak, harusnya sih lebih bagusnya ditutup supaya tidak ada nyamuk yang bertelur di situ ya.
Dan jangan lupa ya, nyamuk yang menyebabkan demam berdarah adalah nyamuk Aedes aegypti ya. Nah, sekarang kita beralih ke penyakit atau gangguan pada darah yang berasal dari keturunan. Masih ingat ada dua, yaitu hemofilia dan talasemia. Untuk hemofilia ini penyakit di mana yang darahnya itu sulit membeku. Jadi kalau misalkan sekalinya kita berdarah, maka darahnya akan keluar terus-menerus. Lalu ada juga talasemia ya. Jadi talasemia itu ketika darah kita tidak bisa mengangkut oksigen yang cukup ke seluruh tubuh kita. Kita mulai dulu nih dari yang hemofilia. Untuk hemofilia sebetulnya tidak dapat diobati, jadi tidak ada obatnya, tapi bisa kita cegah dengan cara apa? Dengan cara kita menghindari adanya pendarahan pada bagian tubuh kita. Jadi kalau misalkan punya penyakit hemofilia itu harus dijaga, jangan sampai kita terjatuh, jangan sampai kita kena pisau gitu. Karena kalau misalkan sekali terluka akan susah untuk untuk menghentikan aliran darahnya. Itu ya untuk hemofilia. Dan sekarang yang talasemia. Nah, untuk talasemia ini sendiri tidak bisa diobati dan juga tidak bisa dicegah sebetulnya ya. Karena ini kan penyakit keturunan, jadi tidak bisa dicegah. Kalau misalkan orang tuanya dua-duanya punya penyakit talasemia, anaknya juga pasti punya penyakit talasemia. Tapi kalau misalkan orang tuanya yang ibunya punya penyakit talasemia tapi ayahnya tidak punya, maka anaknya bisa kemungkinan punya, bisa juga kemungkinan bisa juga kemungkinan tidak punya. Oke. Nah, tapi gejala-gejala yang dirasakannya seperti gejala pusing atau sakit pada bagian tubuh tertentu itu bisa dikurangi. Nah, dikuranginya dengan cara mengkonsumsi obat-obatan yang diresepkan oleh dokter, misalkan obat pengurang rasa sakit seperti itu ya. Jadi tidak ada obat yang khusus obat talasemia, tidak ada, tapi obat-obatnya hanya bisa mengurangi beberapa gejalanya saja. Dan kalau sudah parah itu biasanya harus melakukan transfusi darah atau mengisi darah ke dalam tubuh kita. Karena kan darahnya itu tidak dapat berfungsi dengan baik, maka dia membutuhkan darah tambahan supaya darah tambahan ini bisa membantu darah yang ada di dalam tubuh dia untuk memaksimalkan kerjanya. Nah, itu cara mencegah gangguan pada kesehatan darah. Tapi sebetulnya untuk cara menjaga kesehatan baik dari organ peredaran darah, organ pencernaan, sistem gerak, sistem pernafasan, itu sebetulnya hampir sama sih cara memeliharanya ya. Tentu saja dengan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan olahraga yang teratur. Jadi yang penting kita melakukan 3 hal utama itu, insya Allah kita akan sehat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan membahas sistem peredaran darah pada hewan. Tapi hari ini ibu tidak membawa Romi, jadi ibu mengerjakannya menjelaskannya sendiri aja. Nanti mungkin minggu depan. Nah, sekarang kita akan belajar sistem peredaran darah pada hewan. Pada hewan sendiri, sistem peredaran darahnya dibagi 2. Ada sistem peredaran darah terbuka dan ada sistem peredaran darah tertutup. Perbedaannya, kalau pada sistem peredaran darah terbuka, itu darahnya tidak berada di dalam pembuluh darah. Kan kalau misalkan manusia, darahnya itu mengalir di dalam pembuluh darah. Nah, kalau pada hewan yang sistem peredaran darahnya terbuka, darahnya itu tidak berada dalam pembuluh darah. Lalu aliran darahnya juga lebih lambat ya. Nah, sedangkan pada peredaran darah yang tertutup, darahnya berada di dalam pembuluh darah sama seperti manusia, dan tekanan darahnya itu lebih cepat ya. Nah, untuk pembagian hewannya yang mempunyai sistem peredaran darah terbuka itu adalah serangga. Kalau serangga semut, lebah, kupu-kupu, laba-laba, pokoknya semua serangga itu dia memiliki sistem peredaran darah terbuka. Sedangkan hewan-hewan lainnya kebanyakan seperti cacing, ikan, amfibi, reptil, burung, mamalia itu hampir semuanya mungkin ya, memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jadi kalian ingat-ingat aja, pokoknya hewan itu hampir semuanya sistem peredaran darahnya tertutup kecuali serangga. Serangga saja yang sistem peredaran darahnya terbuka. Nah, kita lihat sekarang di sini serangga memiliki sistem peredaran darah terbuka dan darahnya itu pada serangga disebutnya hemolimfa. Nah, dia karena tidak berada di dalam pembuluh darah, jadi dia mengisi seluruh rongga tubuhnya dia dan berfungsi untuk mengedarkan zat makanan. Tapi darah pada serangga ini tidak bisa untuk mengangkut oksigen, jadi hanya bisa untuk mengangkut zat makanan saja ya. Nah, itu yang serangga. Sekarang cacing ini sistem peredaran darahnya tertutup.
dia memiliki pembuluh darah dan jantung pembuluh. Nah, cacing memompa darah dari jantung menuju pembuluh darah bagian atas, lalu ke bagian bawah, lalu ke seluruh tubuh. Nah, sekarang ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung ikan memiliki 2 ruang, yaitu satu serambi dan satu bilik. Bilik memompa darah ke arah insang untuk mengambil O2 atau oksigen, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Serambi kemudian menerima CO2 dari seluruh tubuh dan dikeluarkan kembali nanti ke insang supaya CO2-nya keluar dan diganti lagi dengan oksigen. Sekarang amfibi, dia memiliki sistem peredaran darah tertutup dan jantung amfibi memiliki 3 ruang, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru bercampur dalam bilik dengan CO2 dari serambi. Darah kaya O2 kemudian dipompa ke seluruh tubuh dan darah kaya CO2 dipompa ke paru-paru untuk dikeluarkan CO2-nya atau karbon dioksidanya. Dan yang terakhir, ini ada reptilia, burung dan mamalia. Mereka memiliki sistem peredaran darah tertutup dan jantungnya itu seperti manusia, mempunyai 4 ruang, yaitu 2 ruang serambi dan 2 ruang bilik. Dan pada jantung reptilia, sekat di antara bilik kiri dan kanan itu belum sempurna sehingga terjadi pencampuran darah kaya akan O2 dan CO2. Kan kalau misalkan pada manusia itu ada katup jantung yang mencegah bercampurnya darah yang mengandung CO2 dan darah yang mengandung O2. Kalau misalkan pada reptilia, karena katupnya ini tidak sempurna, maka darah yang mengandung O2 dan CO2 suka bercampur gitu ya. Nah, itu untuk sistem peredaran darah pada hewan. Kalian harus mempelajari juga, tadi kan Ibu sudah memberikan ya gambarnya di video ini, jadi kalian silakan baca kembali. Dan untuk yang punya buku pena bisa dibaca sama kalian di halaman 9 untuk yang sistem peredaran darah pada hewan ya. Oke, untuk tugasnya akan Ibu sampaikan nanti di WhatsApp group. Silahkan dikerjakan, maksimal mengerjakan jam 9 malam. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa mengikuti